Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar untuk menjadi anak yang sukses ya. Hari ini kita sudah masuk materi pembelajaran ketiga, tema 4, subtema yang kedua. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang wawancara. Yuk kita pelajari bersama. Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang ditujukan untuk mencari keterangan. Persiapan yang dilakukan sebelum wawancara antara lain, yang pertama, membuat jadwal atau janji dengan narasumber, kapan dan di mana wawancara berlangsung. Kemudian persiapan yang kedua adalah mempersiapkan garis besar hal-hal yang akan ditanyakan pada narasumber. Selanjutnya, mempersiapkan alat pencatat atau perekam yang berfungsi dengan baik. Nah, setelah segala kebutuhan wawancara sudah siap, bagaimana tahap-tahap wawancara yang baik? Wawancara yang akan kita lakukan sebaiknya melalui tahapan berikut ini. Yang pertama adalah tahap pembukaan. Di dalam tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri dengan menyebutkan identitas atau asal sekolah kalian. Kemudian yang kedua, pewawancara mengemukakan maksud dan tujuan wawancara itu dilakukan. Selanjutnya, tahap yang berikutnya adalah tahap inti. Pada tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai yang telah dirancang sebelumnya. Pertanyaan ini diajukan secara jelas, teratur, dan sopan. Dan yang terakhir adalah tahap akhir, yaitu pewawancara mengakhiri wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Kemudian pewawancara mengucapkan terima kasih dan berpamitan dengan sopan. Dan saat berwawancara, jangan lupa menulis biodata narasumber. Yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan wawancara. Untuk memahami materi wawancara, yuk coba perhatikan kesimpulan wawancara yang dilakukan oleh Dayu, Edo, dan Lani terhadap Pak Damar berikut ini. Kalian bisa simak juga pada buku siswa tema 4 halaman 67. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Selanjutnya, yuk coba kita identifikasi interaksi manusia dengan lingkungan yang ada pada hasil kesimpulan wawancara tersebut. Yang pertama, interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan tersebut adalah saat Pak Damar memanfaatkan kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Beliau juga memberdayakan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerjanya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan tersebut? Ya, pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan tersebut adalah pemanfaatan hasil sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Nah,
Selanjutnya, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Tepat sekali, manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, kemudian membuka lapangan kerja baru, selanjutnya memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sandal refleksi buatan Pak Damar. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Usaha yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi pada lahan yang telah ia tebang. Pertanyaan berikutnya, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Hubungan ketergantungan dalam bacaan tersebut antara lain yang pertama, Pak Damar membutuhkan pasokan kayu dari pemasok kayu untuk memproduksi sandal refleksi. Pemasok kayu membutuhkan Pak Damar untuk membeli kayunya. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya saling memperoleh keuntungan berupa uang. Kemudian hubungan ketergantungan yang berikutnya adalah Pak Damar membutuhkan masyarakat di sekitarnya sebagai tenaga kerja untuk membuat sandal refleksi. Sedangkan masyarakat di sekitarnya juga membutuhkan pekerjaan dari Pak Damar. Dari hubungan ketergantungan tersebut, keduanya juga memperoleh keuntungan berupa uang. Nah, demikian tadi ya penjelasan interaksi manusia dan lingkungan yang terdapat pada bacaan hasil kesimpulan wawancara. Semoga kalian bisa memahami materi yang kakak sampaikan. Sampai di sini dulu ya pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.